Shalom. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang cerita pertobatan pendeta Daud Tony. Daud Tony, seorang yang dulunya bernama Tukiman, yang berasal dari keturunan Jawa Tionghoa. Dia dulunya adalah seorang dukun sakti, namun sekarang telah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di antara 5 bersaudara, ia adalah anak nomor 2 yang memiliki kelahiran Sabtu Pahing. Sabtu Pahing adalah weton Jawa, weton paling tinggi dan keramat. Karena itulah ia dipilih oleh kakek dan neneknya untuk mewarisi ilmu mereka. Kebetulan ia waktu itu juga sakit. Kejadiannya karena dianiaya oleh guru SD-nya. Oleh kakeknya, ia disembuhkan, tapi dengan syarat ia harus jadi muridnya. Menjadi anak angkatnya langsung untuk menjadi pewaris ilmu terakhir. Karena kakek nenek buyutnya mengalami susah mati kalau ilmunya belum diturunkan. Ia sudah belajar ilmu okkultisme sejak umur 9 tahun dan memiliki banyak kemampuan gaib sebelum bertobat. Di antaranya, menguasai ilmu hitam tertinggi dan ilmu putih tertinggi, ilmu awal, mencapai meditasi tertinggi, yakni meditasi sampai keluar sinar di dahi, pengambang di air, ilmu yang lain, ilmu sirep, aji lebu sekilan, progo sukmo, aji saipi angin, aji panglimunan, ilmu santet, ilmu pelet, pasang susuk, aji singolodoyo, ilmu manggil hewan, ilmu mematikan lampu, aji setan kober, aji hosos brojo, aji brojo musti, aji brojo lamatan, memiliki tubuh yang dilapisi besi kuning, ilmu guntur geni, memiliki suatu semacam pusaka, ketip stanbol, jimat, dan lain-lain. Karena ilmu santet saya, banyak orang yang datang untuk meminta bantuannya, terutama pejabat untuk mengerjai pejabat lain. Tapi ia punya batas, tidak membunuh. Ia hanya membuat orang setengah mati saja. Hidup tidak, mati pun tidak. Waktu itu, Evangelis Daud Tony mempelajari ilmu terakhir, yaitu pemengkang jagat. Kalau seseorang memukul seseorang yang lain dalam jarak 50 km, orang itu akan langsung mati. Itu merupakan ilmu santet tingkat tinggi. Ilmu ini mempunyai beberapa tantangan. Di antaranya adalah tidak boleh menikah, tidak boleh menyentuh wanita. Hal itulah yang terasa paling berat. Ritualnya pun merupakan ritual terberat dari semua ritual yang pernah ia jalani. Untuk menguasai ilmu pemengkang jagat, dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk menguasai sepenuhnya. Tujuan Evangelis Daud Tony mempelajari semua ilmu tersebut dikarenakan ia ingin menjadi orang nomor 1. Ia ingin menjadi orang yang tak ada tandingannya. Tetapi ketika guru Evangelis Daud Tony meninggal, ia mulai kehilangan arah. Ia ingin mencoba kesaktiannya, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan manusia biasa. Jadi, mulai saat itu juga, ia mulai pergi ke dukun-dukun untuk bertarung dengan mereka. Ia pergi mengunjungi berbagai tempat tanah di Jawa dan berhasil mengalahkan dukun-dukun lain. Bohong jika mengaku tidak mempunyai rasa takut. Yang pertama, takut ada orang lain yang mengetahui kelemahannya. Yang kedua, takut jika akan ada kutukan yang datang. Hingga suatu hari, ia berhasil dibujuk oleh saudaranya untuk pergi ke KKR Pendeta Gilbert Lumoindong. Sesampainya di sana, Pendeta Gilbert mempersilahkan bagi mereka yang membawa jimat atau menggunakan ilmu hitam untuk maju ke depan atau diundang sebagai altar call. Ia berpikir altar call adalah tempat untuk bertarung ilmu. Maka dari itu pun, ia menantang Pendeta Gilbert untuk beradu ilmu dengannya. Pendeta Gilbert mengiyakannya, dan esoknya mereka bersama dengan Pendeta Stefanus Pinky dan Deborah untuk bertarung ilmu. Namun setiap ilmu yang dikeluarkan oleh Daud Tony mental kembali ke dirinya. Ia mengeluarkan ilmu pamukasnya, pukulan tapak tanpa rasa. Pada waktu melontarkan ilmu pamukas terakhir itulah, kata-kata kakek buyutnya terngiang kembali. Pada umur 18 tahun, kamu akan melihat terang, dan aku akan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Sewaktu melihat terang yang gemilang itu, tubuhnya gemetaran hebat. Ia tahu ia pasti akan kalah, dan ia berkata jika ia kalah, ia akan berguru pada Pendeta Gilbert. Namun jika menang, para hamba Tuhan tersebut harus mati. Tetapi apa yang terjadi? Waktu ilmu itu nyaris mengenai ketiga pendeta itu, sesuatu yang luar biasa terjadi.
Ada cahaya berkilauan keluar dari tubuh ketiga pendeta itu dan menangkis serangan itu. Akhirnya, serangan berbalik kepada Daud sendiri dan membuat ia terpental ke belakang kira-kira 10-12 meter. Akibatnya fatal. Daud langsung hilang ingatan, seperti orang yang bodoh selama setahun. Mengapa ia masih hidup? Karena Tuhan Yesus mengasihinya dan mempunyai rencana yang indah baginya. Tepat 1 tahun tiba-tiba terdengar suara, "Akulah Alfa, akulah Omega. Aku yang awal, aku yang akhir. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah aku, Yehuwa, Yehuwa, Yahweh." Pada saat itu dia mendengarkan nama Allah, yaitu Yahweh. Wajahnya melebihi cahaya matahari sinar pelangi. "Akulah Alfa, akulah Omega. Aku adalah aku. Akulah aku, Yehuwa, Yehuwa, Yeshua HaMashiach." Ia bertemu Yesus sendiri tahun 1993. Tidak bisa melihat wajahnya, hanya jubahnya, dan lubang pakunya ada di sini, yaitu di pergelangan tangannya. Coba semua pegang bagian sini, pegang di sini. Kalau di sini dipaku, yaitu di telapak tangan, maka akan robek. Maka bagian sini bisa nahan, katanya. Saat bertemu dengan Yesus dan dia tumpang tangan, langsung set hilang. Disitulah dia bertobat dan sembuh dari hilang ingatannya. Setelah ia sembuh, kebetulan pendeta Gilbert ada di Solo, maka ia pun mencari pendeta Gilbert. Begitu bertemu, ia bercerita tentang bertemu cahaya ini. Pendeta Gilbert menceritakan tentang Yesus dan memberitahunya untuk sekolah Alkitab. Kemudian ia sekolah Alkitab selama 3 tahun, lulus dan melayani Tuhan sampai sekarang. Demikianlah cerita hidup sang tokoh dan bagaimana ia mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekian video kali ini, terima kasih dan Tuhan memberkati.